semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Wardani, nomor induk mahasiswa 0615 1182 025007. Mata kuliah Teori Motivasi dan Persuasi. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Motivasi dan Persuasi, yaitu Ibu Dr. Anda Evi Ratna Kartikawati MPD dan Pak Ardi Saputra SPD MSc. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode komunikasi persuasif dan contohnya. Sebelum masuk ke penjelasan, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu komunikasi persuasif? Jadi, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Berikut ini adalah metode-metode komunikasi persuasif. Yang pertama ada metode asosiasi. Jadi metode asosiasi ini adalah penyajian pesan komunikasi dengan menuangkan pada sesuatu peristiwa yang aktual atau sedang menarik perhatian dan minat massa. Berikut ini adalah contoh dari metode asosiasi. Kompas.com dari AFP, Otoritas India melaporkan 4.187 kematian akibat virus corona dalam sehari, sehingga total korban tewas akibat COVID-19 di India sebanyak 238.270 jiwa. Angka tersebut mencatat rekor tertinggi untuk tambahan kematian corona dalam sehari di India. Sementara itu, data terbaru Otoritas India juga melaporkan 400.078 kasus corona tercatat dalam 24 jam terakhir. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan sehari sebelumnya saat India mencatat 414.188 kasus corona dalam sehari. Sementara itu, para ahli memperkirakan bahwa jumlah korban tewas akibat COVID-19 sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Para ahli memprediksi gelombang kedua COVID-19 mungkin saja belum mencapai puncaknya pada akhir Mei. Melalui sepucuk surat, politikus oposisi pemerintah India Rahul Gandhi meminta agar Perdana Menteri India Narendra Modi menerapkan lockdown nasional. Gandhi khawatir tsunami COVID-19 India tidak hanya menghancurkan negara itu, namun juga bisa menjadi ancaman dunia. Yang kedua ada metode integrasi. Metode integrasi adalah kemampuan menyatukan diri dengan komunikan, dalam arti menyatukan diri secara komunikatif, sehingga tampak menjadi satu atau mengandung arti kebersamaan dan senasib, dan sepenanggungan dengan komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun nonverbal atau sikap. Berikut ini adalah contoh dari metode integrasi. Kota Pekanbaru diguyur hujan deras pada Kamis 22 April 2021 dini hari. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah setempat banjir seperti Kecamatan Tua Madani, Kecamatan Tampan, bahkan daerah aliran sungai atau DAS Ail juga meluap, menambah parah kondisi banjir tersebut. Sejumlah permukiman terendam akibat banjir Pekanbaru. DAI Sungai Ail meluap hingga menutupi jalan, tepatnya di sekitar persimpangan Jalan Pesantren, Jalan Parit Indah, Kecamatan Tenayan Raya. Dia mengungkapkan banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa.
sehingga masyarakat yang akan melintas jalan tersebut akan dapat melewati jalan alternatif lainnya. Kendaraan roda 2 pun tidak dibenarkan untuk melewati jalan tersebut karena rawan mogok dan terjatuh. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Pekanbaru mendatang masih ada sebanyak 365 masalah banjir dan 113 titik banjir yang tersebar di 15 kecamatan di Pekanbaru. Yang ketiga ada metode pay off the fear around thing, yakni kegiatan mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan perasaannya, atau memberikan harapan atau iming-iming. Dan sebaliknya dengan menggambarkan hal-hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensinya yang buruk dan tidak menyenangkan perasaan. Berikut ini adalah contoh dari metode pay off the fear around thing. Hai guys, jadi di sini aku mau ngerekomendasiin satu aplikasi, yaitu Shopee. Jadi Shopee ini adalah aplikasi wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile, sehingga orang-orang itu lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Di sini aku mau jelasin kelebihan belanja di Shopee. Yang pertama, memiliki aplikasi yang mudah digunakan. Yang kedua, cara pembayarannya yang beragam. 3, mempunyai fitur COD atau cash on delivery. Yang keempat, sering memberikan promo menarik. Dan yang terakhir, pembeli bisa mendapatkan uang. Tetapi di Shopee ini juga ada kekurangannya loh guys. Yang pertama, customer service lambat membalas. Dan yang kedua, ketentuan promo gratis ongkir yang ribet. Dan yang ketiga, sering menemui penjual yang kurang baik. Selanjutnya adalah metode itching, yaitu menyajikan indah sesuatu, sehingga menarik bagi siapa saja yang menerimanya. Metode itching disebut juga metode memanis-maniskan atau menggulai. Kegiatan persuasif ini dengan jalan menatap pesan komunikasi dengan emosional. Berikut ini adalah contoh dari metode itching. Lagi bingung pilih bimbel di mana? Nih saya rekomendasiin tempat bimbel favorit saya, yaitu Primagama. Kalian jika masuk di Primagama, banyak sekali keuntungannya. Berikut saya jelaskan keunggulan dari Primagama. Pertama, Primagama mempunyai sistem pelayanan pendidikan termodern dan terunggul. Kedua, Primagama mempunyai instruktur smart yang handal, menguasai materi pelajaran, dan mampu menyampaikan materi dengan gaya yang menyenangkan dan mudah diterima para peserta didiknya. Ketiga, Primagama mempunyai program akademik yang berkualitas. Keempat, memberikan pelayanan prima agar para siswa dan siswi Primagama mencapai hasil yang optimal, termasuk dalam hal mewujudkan impiannya menuju perguruan tinggi favorit. Terakhir, Primagama menerapkan metode belajar yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Jadi gimana? Masih mau bimbel di tempat lain? Yuk gabung di Primagama. Banyak sekali keuntungan yang kalian dapatkan.